Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, sedang beribadah di rumah-rumah. Mari kita sama-sama ikrarkan, deklarasikan Mazmur 91. Kita perkatakan bersama-sama, 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Haleluya! Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Shalom. Mari kita sama-sama persiapkan hati kita untuk sama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan Yesus sungguh baik bagi kita. Mari kita sama-sama sembah Tuhan. Kita datang bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan Yesus sungguh baik. Tuhan Yesus sangat baik. Masuk di bulan yang baru Tuhan, di bulan Agustus ini Tuhan Yesus, semua karena kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, Engkau baik, Kau
karunia bagi hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersorak bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Sebab Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang besar bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita sama-sama kembali bersorak bagi Tuhan, menaikkan pujian kita bagi Tuhan, sebab tak terbayang kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Sungguh Allah kita Allah yang ajaib. Amin. Mari kita sama-sama menari bagi Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, tak terbayang kebesaran
bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita saatnya akan memperhatikan Voice of Pentecost melalui tayangan media berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara terkasih, hari ini kita akan membahas hal yang sangat relevan di dalam kehidupan generasi anak-anak muda. Dan tentunya juga memberikan kekuatan kepada setiap kita yang mendengar. Di tengah dunia yang serba cepat perubahannya, akibat yang ditimbulkan adalah ketidakpastian akan masa depan dan adanya perasaan fear of missing out atau FOMO. Inilah yang seringkali saya tanyakan pada diri saya sendiri sebagai anak muda. Nanti ke depannya bagaimana ya hidup saya? Apakah akan berjalan baik? Apakah saya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari? FOMO ini adalah perasaan gengsi atau merasa kurang update dengan kejadian-kejadian yang berubah setiap hari. Bagaimana kita bisa lepas dari perasaan-perasaan ini dan mengalami kemenangan di dalam kehidupan? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Alkitab, kita menemukan banyak tokoh-tokoh yang juga mengalami masalah dan tantangan dalam usia muda mereka. Kali ini, tokoh yang akan kita bahas adalah Yusuf. Saudara, coba bayangkan, sedari muda Yusuf mengalami penolakan dari saudara-saudaranya. Dia dibenci begitu rupa sampai dijual menjadi budak oleh saudaranya sendiri. Dia harus berusaha keras bertahan hidup di tanah asing. Sesudah dipercaya menjadi kepala rumah oleh Potifar, dia difitnah dan harus masuk penjara bertahun-tahun sebelum janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yusuf? Hal yang dapat kita pelajari adalah orang yang hidup benar, langkah hidupnya ditetapkan oleh Tuhan. Hal ini dituliskan dalam Mazmur 37 ayat 23. Bagaimana Yusuf tidak meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan. Dia terus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Di situ Yusuf menemukan kekuatan untuk bertahan dan terus percaya kepada janji-janji Tuhan. Dari sini dapat kita lihat bahwa orang yang hidupnya benar akan terus diproses oleh Tuhan agar siap menjalani panggilan hidup yang telah ditetapkan Tuhan. Selanjutnya, yang dapat kita pelajari bahwa Yusuf bisa saja khawatir dan ketakutan akan masa depannya. Tetapi Yusuf mengerti Allah lah yang membuat segalanya menjadi baik. Saudara, kalau saya jadi Yusuf, saya bisa menjadi stres hingga depresi. Bagaimana tidak? Dari kecil sudah dibuang oleh saudara sendiri, menjadi budak di tanah asing, lalu difitnah dan dipenjara. Di kacamata manusia, masa depan Yusuf itu suram dan tidak ada harapan lagi. Tetapi disitulah letak iman bekerja. Dalam Roma 4 ayat 18a berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Hari ini, di tengah masalah dan tantangan yang ada, kita perlu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dan terus percaya kepadanya bahwa manusia bisa mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan sanggup mengubah menjadi kebaikan bagi kita semua. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 31, "Mengapa kamu khawatir soal pakaian? Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum?" Perkataan Tuhan Yesus sangat relevan dengan generasi muda dan kita semua hari-hari ini. Bukankah ini yang dikhawatirkan oleh anak-anak muda sekarang? Bisa tidak ya saya mendapat pekerjaan? Bisa tidak ya saya mencukupi kebutuhan sehari-hari saya? Justru seharusnya generasi muda yang hidupnya di dalam Tuhan memiliki optimisme dan kepercayaan penuh kepada Tuhan bahwa Dia sanggup memelihara kita bahkan di tengah kondisi kekeringan sekalipun. Matius 6 ayat 33 dengan jelas berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Tapi apa ya maksudnya? Maksudnya adalah kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar kuasa dan hadirat Allah termanifestasikan dalam hidup kita. Melalui Roh Kudus, kita berusaha untuk mentaati perintah Kristus. Hidup benar, tidak hidup dalam dosa, bekerja dengan cara yang benar, maka berkat Tuhan akan tercurah untuk mencukupi kehidupan saudara dan saya. FOMO terjadi karena adanya rasa tidak puas dan tidak pernah merasa cukup akan apa yang dimiliki seseorang dan fokus kepada pencarian duniawi semata. Tertulis dalam Kolose 3 ayat 2 bahwa pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi.
Sembari kita bekerja, bersekolah, dan berusaha di dunia ini, Alkitab juga mengajarkan untuk mulai membangun kehidupan kekal kita dari sekarang. Tuhan sendiri mengajarkan secara langsung kepada murid-muridnya dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dari sini kita tahu bahwa yang Tuhan kehendaki adalah hidup dengan ucapan syukur dan secukupnya. Selain itu, Paulus juga memberikan nasihat kepada Timotius tentang ibadah yang disertai dengan rasa cukup akan memberikan keuntungan yang besar. Jadi, kesimpulannya adalah setiap generasi akan memiliki masalah dan tantangannya sendiri-sendiri. Tetapi janji firman Tuhan adalah ya dan amin bagi semua orang yang percaya. Sekalipun janji Tuhan tampaknya belum digenapi, kita belajar untuk terus berharap hanya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan firman-Nya. Di dalam Tuhan Yesus ada kepastian mengenai masa depan kita di tengah dunia yang serba tidak pasti. Bagian kita adalah berpegang terus pada firman yang Tuhan perintahkan. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita akan deklarasikan Pentakosta ketiga. Biar ini sungguh boleh terjadi atas bangsa kita. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita, baik persembahan umum, persepuluhan, dan persembahan pembangunan, dan akan ditayangkan melalui nomor rekening gereja dan QR Code yang tersedia di tayangan media nanti. Dan sebelum membawa persembahan kita, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami saatnya akan membawa persembahan kami Tuhan, baik persembahan umum, persepuluhan maupun pembangunan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap persembahan kami, kiranya Engkau menguduskannya, dan ini dapat berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau memberi dengan penuh sukacita dan penuh rasa syukur. Terima kasih ya Bapa, dalam nama-Mu kami bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Engkau sangat baik bagi kami. Kasih-Mu tidak pernah berubah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan bahwa kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi
Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, karena saat ini kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Kami boleh berjumpa dengan hadirat-Mu dalam doa pujian penyembahan kami. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Engkau urapi setiap kami, urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah setiap kami punya hati yang lembut untuk menerima firman-Mu dengan penuh sukacita. Biarlah firman-Mu menegur kami, menasihati kami, menuntun kami di jalan yang kami tempuh. Supaya setiap kami mencapai destiny Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, mari yang siap mendengar firman, sama-sama katakan, amin, haleluya. Shalom saudara. Ya, bagi yang belum duduk, silakan duduk saudara. Kita akan mendengar firman Tuhan. Kita siap mendengar firman Tuhan. Amin. Yang siap katakan amin. Haleluya. Mari kita buka saudara. Hari ini judul firman Tuhan adalah bersukacitalah senantiasa. Haleluya. Saya percaya ini adalah firman yang kita pengen dengar hari-hari ini. Firman yang Tuhan juga mau sampaikan kepada setiap kita, orang-orang percaya, orang yang berharap kepadanya. Sebab ini adalah pengharapan kita orang-orang percaya. Haleluya. Saudara, mari kita buka dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16. Di Alkitab kita ada ayat yang begitu pendek, saudara. Cuman 2 kata, saudara. Ya, selain 1 Tesalonika 5 ayat 16, ada ayat 17 juga pendek, saudara. Tapi hari ini kita akan bahas dari satu ayat firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 yang berkata seperti ini, saudara. Bersukacitalah senantiasa. Haleluya. Sama-sama katakan, bersukacitalah senantiasa. Saudara, mari kita buka lagi di dalam Filipi 4 ayat 4 sampai ayat 7, saudara. Kita akan membahas, saudara, dari ayat firman Tuhan ini bagaimana Paulus memberikan sebuah nasihat kepada jemaat yang ada di Filipi, saudara, supaya mereka bersukacita senantiasa, saudara. Dalam Filipi 4 ayat 4 sampai 7, saudara, mari kita baca bersama-sama. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Saudara, dalam kitab Filipi tercatat, saudara, ya, minimal ada 3 kali, saudara, Paulus memberitahukan kepada jemaat di Filipi untuk bersukacita. Saudara, di dalam Filipi 2 ayat 18 dikatakan bersukacitalah dengan aku. Dalam Filipi 3 ayat 1 dikatakan akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah dalam Tuhan. Saudara, ketika Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Filipi, sebenarnya bagaimana keadaan jemaat di Filipi dan bagaimana keadaan Paulus, sehingga Paulus dapat memberikan nasihat kepada mereka yang berkata, bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah dengan aku. Saudara, mari kita lihat bahwa sebenarnya secara manusia tidak mungkin bagi mereka secara daging, secara jiwa, secara keadaan mereka pada saat itu, menurut ukuran kita, kayaknya akan sangat sulit untuk mengucap syukur. Saudara, latar belakang jemaat pada saat itu bagaimana, saudara? Saudara, jemaat Filipi merupakan jemaat yang dibangun oleh Paulus bersama dengan teman-teman misinya, yaitu Silas, Lukas, Timotius. Saudara, jemaat di Filipi ini adalah jemaat yang mengasihi Paulus dan jemaat yang mendukung pelayanan Paulus. Dalam kitab itu dicatat bahwa bagaimana Paulus berterima kasih atas kiriman mereka kepadanya untuk mendukung pelayanannya, untuk menunjukkan kasih mereka kepada pelayanan Paulus. Saudara, dan juga kita lihat bagaimana keadaan Paulus pada waktu itu, saudara. Paulus itu sedang ada di dalam penjara, saudara. Dia sedang menghadapi tuduhan, bahkan ancaman hukuman yang bisa datang kepada dia kapan saja. Saudara, keadaan Paulus pada waktu itu, bayangkan saudara, ada di dalam penjara. Ini kan bukan satu hal yang sangat mudah untuk seseorang mengucap syukur. Bahkan dikatakan hal ini impossible. Kok dia bisa mengucap syukur di dalam kurungan, di penjara, di tempat dia ditahan, tidak punya kebebasan. Saudara, dan kita lihat, saudara, ada 3 halangan yang terjadi. Ada 3 hal yang terjadi di dalam jemaat. Sehingga dikatakan bahwa mereka tidak dalam kondisi yang pas untuk bersukacita, saudara. Saudara, yang pertama, saudara, bahwa jemaat ini menurut sejarah adalah jemaat yang mengalami penganiayaan. Sama-sama katakan penganiayaan. Namanya alami aniaya itu pasti nggak enak. Saudara, bayangkan ada orang-orang yang menganiaya kita,
yang membuat keadaan kita menjadi sulit, yang membuat keadaan kita menjadi tidak enak untuk dijalani. Saudara, jemaat itu mengalami hal seperti itu. Mereka ditekan, mereka disuruh untuk meninggalkan iman mereka, bahkan mereka mungkin dianiaya, didesak, ya, diperlakukan tidak adil, diperlakukan tidak enak. Saudara, kok bisa dalam keadaan ini Paulus menyuruh mereka untuk bersukacita? Saudara, kita juga demikian. Mungkin banyak sekali hal-hal yang mengganggu kita, hal-hal yang membuat kita nggak nyaman. Mungkin keadaan keuangan kita, mungkin keadaan rumah tangga kita, mungkin keadaan orang-orang sekitar kita. Bahkan mungkin keadaan pandemi ini membuat kita sulit untuk bersukacita. Tapi Paulus katakan, bersukacitalah senantiasa. Kenapa? Nanti kita akan lihat. Saudara, yang kedua, saudara, mereka sangat menanti-nantikan kedatangan Paulus. Mereka mengharapkan Paulus itu bisa segera keluar dari tahanan untuk mengunjungi mereka. Tapi pengharapan mereka itu nggak kunjung tiba, nggak kunjung tercapai, nggak kunjung terjadi. Saudara, apakah kita juga punya pengharapan yang rasanya tidak kunjung terjadi sama hidup kita? Kita punya pengharapan, kita punya keinginan, kita punya rencana, saudara, yang kayaknya kok nggak terjadi-jadi. Kita menyimpan janji Tuhan, kita harapkan, kita berdoa di hadapan Tuhan, kok nggak terjadi-terjadi. Saudara, sama seperti keadaan jemaat pada waktu itu, yang tidak mungkin bersukacita. Saudara, hari ini juga firman Tuhan datang kepada kita dan memberitahukan kepada kita supaya kita bersukacita. Katakan haleluya. Saudara, yang ketiga, kita lihat dalam Filipi 4 ayat 1 dan ayat 2, bahwa Paulus menasehati ada dua pihak yang bertikai pada waktu itu, yaitu Euodia dan Sintike. Saudara, kedua wanita ini dinasehati Paulus supaya mereka menjadi sehati. Berarti tadinya mereka tidak bersehati. Saudara, ada alasan kenapa dua wanita yang bertikai ini membuat jemaat itu menjadi tidak bisa bersukacita. Saudara, yang pertama adalah bahwa kedua wanita ini merupakan orang yang berpengaruh di dalam pelayanan di Filipi. Artinya mereka masing-masing punya pengaruh di dalam jemaat. Sehingga ketika mereka bertikai, saudara, ini membawa kebingungan buat jemaat, saudara. Ini membuat mungkin batu sandungan buat jemaat. Bahwa mereka menjadi tidak enak hati, saudara. Bagaimana bertindak dalam pelayanan. Mungkin yang satu katakan A, yang satu katakan B. Dan dua-duanya ini tidak bisa sepaham. Jemaat menjadi kehilangan sukacita dan damai. Hal yang kedua, saudara, kenapa pertikaian dua orang ini membuat jemaat itu sulit bersukacita? Saudara, kemungkinan karena masing-masing pihak itu membuat kubu sendiri-sendiri. Mereka mengumpulkan orang-orang yang sependapat dengan mereka untuk tidak sepaham. Mereka mempengaruhi jemaat untuk membuat kubu masing-masing. Saudara, ingat jikalau kita punya selisih paham antara satu dengan yang lain, saudara, jangan sampai kita membuat kubu di dalam gereja. Jangan sampai kita menyebarkan kepahitan. Makanya firman Tuhan katakan, akar kepahitan itu sangat berbahaya, bahkan dapat membunuh iman kita. Kenapa? Karena sama akar kepahitan ini dapat menular dan membuat iman orang lain menjadi mati. Saudara, Paulus menasehati Euodia dan Sintike supaya sehati di dalam Tuhan. Supaya orang-orang ini mau merendahkan hati, menganggap yang lain lebih utama. Supaya mereka saling mengampuni, supaya mereka berbuat baik satu dengan yang lain. Supaya jemaat kembali penuh dengan sukacita. Haleluya. Saudara, dalam Filipi 4, saudara, Paulus katakan kepada mereka begini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Saudara, kata kebaikan hati di situ dalam bahasa Indonesia, sebenarnya di dalam bahasa aslinya bukan berarti kebaikan, saudara. Saudara, dari bahasa aslinya, saudara, dalam bahasa Yunani, kata kebaikan ini, saudara, ditulis dalam bahasa Yunani adalah epiekese. Sama-sama katakan epiekese. Saudara, kata epiekese ini lebih berarti gentle, saudara, atau lemah lembut. Lebih berarti patient, sabar, saudara, ya. Jadi ketika Paulus menasihati mereka, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, saudara, mereka sedang menasihati jemaat atau dua pihak yang bertikai ini untuk bersikap lemah lembut satu dengan lain, untuk saling mengampuni satu dengan lain. Dengan demikian, saudara, kita menjadi saksi bagi orang-orang lain bahwa Kristus kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Katakan amin.
Saudara, kalau kita saja tidak bisa mengampuni orang-orang di dalam jemaat yang mungkin berbeda pendapat, yang mungkin itu membuat kita sakit hati dan sebagainya, kecewa. Saudara, firman Tuhan katakan bagaimana kita bisa menjadi saksi. Sementara Tuhan Yesus berdoa agar kita menjadi satu, sama seperti Bapa dan Yesus adalah satu. Saudara, mari hari-hari ini kita jangan sampai bertikai. Katakan amin. Bagaimana di dalam semua hal itu kita bisa bersuka cita? Saudara, mari kita lihat nasihat Paulus. Kenapa? Apa alasan Paulus mengatakan bahwa mereka tetap bisa bersuka cita? Bahkan Paulus yang sedang menghadapi ancaman hukuman juga dapat bersuka cita. Dikatakan di dalam ayat 5, saudara. Karena Paulus katakan di dalam Filipi 4 itu sebenarnya, dikatakan bahwa Tuhan sudah dekat. Katakan sama-sama saya, Tuhan sudah dekat. Saudara, kata Tuhan sudah dekat ini cukup menjadi alasan bagi Paulus, cukup menjadi alasan bagi jemaat dengan kondisinya pada waktu itu untuk bersuka cita senantiasa. Haleluya. Kenapa, saudara? Mari kita lihat ada 3 alasan atau 3 hal yang disampaikan lewat perkataan Tuhan sudah dekat ini, saudara. Yang pertama, bahwa pribadi Tuhan dekat dengan kita. Katakan pribadi Tuhan dekat sama saya. Saudara, ketahuilah, Tuhan tuh berkata dalam firman-Nya, dia bilang gini, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Saudara, kita sadar bahwa pribadi Tuhan itu ada dekat kita. Katakan amin. Saudara, Dia menerima kita, Dia mengasihi kita. Pribadinya yang dekat dengan kita, itu menandakan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita, tidak pernah meninggalkan kita sekalipun. Katakan amin, haleluya. Katakan haleluya. Katakan Tuhan dekat dengan saya. Saudara, kalau Tuhan ada dekat dengan kita, saudara, maka saudara kita perlu menyadari bahwa hidup kita ini, kita tidak sendirian. Dalam menghadapi masalah kita, kita tidak sendirian. Dalam menghadapi orang-orang yang menganiaya kita, keadaan yang menganiaya kita, harapan kita yang belum tercapai, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, sebenarnya menghadapi tantangan, masalah, saudara, itu tidak semenakutkan ketika kita menghadapi semuanya itu seorang diri, saudara. Ketika kita menghadapi semua masalah, semua tantangan, semua pergumulan seorang diri, tidak ada yang membela, tidak ada yang mendukung, tidak ada yang menolong, kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang kehilangan harapan, kehilangan pertolongan, kehilangan sukacita. Ketika kita mengetahui bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita, maka saudara, kita tidak menghadapi pergumulan kita sendiri. Kita tidak berjalan sendiri, sekalipun secara fisik manusia. Saudara, mungkin kita tidak lihat ada orang di samping kita, tapi ketahuilah Tuhan bersama-sama dengan kita. Katakan haleluya. Saudara, ini menjadi alasan saudara, jangan sampai kehilangan sukacita. Karena kenapa? Karena Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. At last, kita akan melihat bahwa bagaimana Tuhan yang bersama dengan kita itu menyatakan dirinya, menyatakan pertolongannya. Haleluya, katakan amin. Saudara, Tuhan sudah dekat, punya maksud yang kedua, yaitu bahwa pertolongannya pun sudah dekat. Katakan pertolongan Tuhan sudah dekat. Saudara, jangan takut ketika kita menghadapi masalah. Jangan takut ketika ada tantangan. Jangan takut ketika pengharapan kita belum tercapai. Sebab kenapa? Saudara, Paulus katakan pertolongan Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah dekat punya arti bahwa Tuhan akan segera menolong kita. Katakan amin. Katakan Tuhan akan segera menolong saya. Tuhan akan segera menolong engkau. Haleluya. Katakan haleluya. Saudara, kalau kita adalah orang-orang beriman, maka kita juga adalah orang-orang yang tidak kehilangan harapan. Katakan saya tidak kehilangan harapan. Katakan saya punya harapan. Kalau kita punya harapan, saudara, kita berpegang pada firman Tuhan, maka kita percaya juga pengharapan kita di dalam Yesus Kristus tidak akan pernah sia-sia. Amin. Firman Tuhan katakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab firman Tuhan tertulis bahwa dari mana datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan semesta alam.
Jemaat dianiaya, jemaat berharap Paulus segera keluar dari penjara. Mereka punya pengharapan sekalipun di tengah-tengah kesesakan. Paulus juga, saudara, di dalam suratnya dia menulis bagaimana dia juga pengen mengunjungi jemaat. Dia punya pengharapan sekalipun dia ada di dalam penjara. Saudara, jangan biarkan kesulitan-kesulitan dunia ini merenggut pengharapan itu daripada kita. Katakan amin. Saudara, Abraham juga mengalami hal yang sama sebagai orang percaya. Saudara, seringkali kita mungkin mengalami situasi-situasi di mana hal itu membuat pengharapan kita rasanya tergerus. Pengharapan kita rasanya ditarik keluar, saudara. Saudara, Abraham mengalami itu. Dan dia katakan begini, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham berharap juga dan percaya. Maka apa yang terjadi? Abraham menerima apa yang dijanjikan bagi dia. Saudara, mungkin hari ini kita berkata, nggak ada dasar untuk berharap. Fakta yang terjadi dalam pengharapan saya semua terbalik. Saudara, firman Tuhan mengatakan kepada kita, saudara, bahwa Tuhan sudah dekat. Pertolongannya sudah dekat. Janji-janjinya sudah dekat untuk terjadi. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Saudara, saya exciting, saudara. Karena saya tahu bahwa firman Tuhan ini benar. Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah dekat bagi Anda. Tuhan sudah dekat bagi saya. Maka pertolongannya juga akan dinyatakan bagi kita. Haleluya. Katakan haleluya. Saudara, kalau kita kehilangan harapan, saudara, maka kita akan kehilangan sukacita. Dan kalau kita kehilangan sukacita, saudara, kita juga jadi orang-orang yang tidak bersemangat. Firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Katakan amin. Saudara, apakah Tuhan akan gagal? Tidak, Tuhan tidak pernah gagal. Apakah Tuhan akan membiarkan kita sendiri? Tidak, Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Tuhan sudah dekat, artinya pertolongannya sudah dekat. Ada masalah apapun yang kita hadapi. Apakah ada musuh yang mau menjegal kita? Apakah iblis hari-hari ini sedang melancarkan serangan kepada kita? Ketahuilah bahwa Tuhan telah menentukan setiap kita untuk menang mengatasi masalah kita. Bahwa Tuhan telah menentukan kita untuk menjadi orang-orang yang lebih daripada orang-orang yang menang. Katakan amin. Kita adalah lebih daripada orang-orang yang menang. Sehingga kita bisa berkata, sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Haleluya. Haleluya. Tetap bersukacita karena Tuhan sudah dekat. Pertolongannya sudah dekat. Janji-janjinya sudah dekat. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara, yang ketiga, saudara, bahwa Tuhan sudah dekat artinya apa? Bahwa kedatangannya sudah dekat. Katakan, kedatangannya sudah dekat. Saudara, ingat perumpamaan di dalam Matius 25. Bagaimana Tuhan mengumpamakan dirinya seperti tuan yang pergi keluar kota, suatu kali akan kembali, saudara. Dan waktu dia kembali, dia ingin mendapati hamba-hambanya setia melakukan tugasnya ketika dia datang, saudara. Saudara, hari-hari ini, apa yang menjadi masalah yang kita hadapi? Apa yang menjadi pengharapan kita yang belum terjadi? Saudara, jangan sampai semuanya itu membuat kita keluar dari rencana Tuhan. Membuat kita tidak setia lagi. Membuat kita tidak melayani lagi. Membuat kita tidak lagi melakukan apa yang dia perintahkan. Saudara, apa yang tidak dinyatakan kepada kita adalah misterinya Tuhan. Tapi apa yang dinyatakan kepada kita oleh Tuhan adalah bagian kita untuk kita lakukan dengan setia. Orang yang beriman katakan amin. Saudara, kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Kita nggak tahu kapan Tuhan akan menolong kita keluar dari masalah. Kita tidak tahu bagaimana Tuhan akan menolong kita. Tapi yang kita tahu, Tuhan pasti menolong kita. Katakan amin. Apa yang dinyatakan kepada kita? Dia katakan seperti ini, bahwa dia mau mendapati hamba itu setia melakukan tugasnya ketika ia datang. Apa yang dia mau atas hidup kita? Dia mau hidup kita kudus. Apa yang dia mau atas kita? Dia mau hidup kita sama seperti Kristus telah hidup. Haleluya. Saudara,
Mari jangan biarkan apapun masalah, tantangan yang kita hadapi sekarang ini membuat kita kehilangan pegangan kepada Tuhan, membuat kita kehilangan percaya kita kepada Tuhan, membuat kita kehilangan kesetiaan kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita mau berkata, Tuhan Yesus tetap baik. Apapun yang terjadi, kita mau terus pegang firman-Nya. Apapun yang terjadi, kita mau katakan, I love you Jesus. Apapun yang terjadi, kita mau tetap menjadi hamba yang setia sampai Tuhan Yesus datang. Karena itu, kenapa saudara? Sebab pada waktu Dia datang, saudara, setiap kita yang setia akan menerima mahkota kehidupan yang sudah Dia sediakan bagi saudara dan saya. Katakan amin. Karena itu saudara, menghadapi semua situasi, saudara, jangan sampai kita kehilangan sukacita. Kita bersukacita sebab Tuhan sudah dekat, sebab kedatangannya sudah dekat. Dan ketika kita menjadi orang-orang yang sadar, orang-orang yang setia melakukan firman Tuhan. Jangan peduli orang lain, saudara. Orang lain tidak setia, urusan dia, saudara. Orang lain tidak melakukan perintah Tuhan, urusan dia, saudara. Tapi urusan kita, urusan saudara dan saya adalah melakukan apa yang Tuhan nyatakan kepada kita, yaitu setia melakukan firman Tuhan. Saudara, ketika kita melakukan itu, kita tahu waktu Tuhan datang, kedatangannya kali kedua terjadi, saudara. Dia akan mendapati setiap kita hamba-hamba yang setia. Dan Dia akan berkata kepada saudara dan saya, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Hai engkau, hamba yang setia dan baik. Katakan amin, katakan haleluya. Kata saudara, apa yang saudara alami hari-hari ini? Saudara, kita mau tetap bersukacita. Keadaan kita belum baik, kita tetap bersukacita. Pengharapan kita belum terjadi, kita mau tetap bersukacita. Ada orang-orang yang menganiaya kita, menghina kita, tidak peduli kepada kita, memfitnah kita, mencemarkan nama baik kita. Saudara, di dalam Tuhan Yesus, kita mau tetap bersukacita. Karena apa? Karena Tuhan sudah dekat. Pribadinya dekat kita, pertolongannya dekat kita, dan kedatangannya sudah dekat untuk menjemput saudara dan saya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Katakan haleluya, haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita buka tangan kita, saudara. Haleluya. Kita bersyukur. Kita mau bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan, yang membangkitkan semangat kami. Kami tahu Tuhan sudah dekat ya Tuhan, yaitu menghadapi semua situasi kami hari-hari ini, menghadapi semua persoalan kami hari-hari ini, menghadapi orang-orang yang mungkin menganiaya kami, membuat kami sulit bertindak, membuat kami sulit bersukacita. Tapi firman-Mu sudah mengatakan, Tuhan sudah dekat. Kami percaya pribadi-Mu dekat kami, Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu pasti terjadi atas hidup kami, ya Tuhan Yesus. Kami percaya kedatangan-Mu sudah dekat, ya Tuhan. Karena itu kami mau menjadi hamba-hamba yang setia, yang sabar, yang melakukan perintah-Mu. Sehingga waktu Engkau datang kembali kali yang kedua, Engkau mendapati kami, hamba-hamba yang setia, yang siap untuk masuk kerajaan-Mu, umat yang layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa Tuhan hari-hari ini. Tuhan berkati setiap jemaat-Mu. Mungkin mereka ada yang sedang sakit ya Tuhan. Mereka sedang bergumul masalah ekonomi mereka. Ada yang bergumul masalah rumah tangga mereka. Ada yang bergumul untuk orang tua mereka. Ada yang bergumul untuk anak-anak mereka. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, perlindungan-Mu sempurna atas anak-anak-Mu. Pertolongan-Mu nyata atas anak-anak-Mu. Engkau menyembuhkan mereka yang sakit. Di dalam nama Yesus, Engkau menolong mereka Tuhan yang sedang membutuhkan pertolongan. Oh, Engkau membuka jalan bagi mereka yang butuh dibukakan jalan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tetap bersukacita di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga bersyukur Tuhan buat teman-teman kami. Mereka yang berulang tahun selama bulan Juli untuk kemarin ya Tuhan. Bapa, kami berdoa Engkau memberkati hidup mereka. Berlimpah-limpah-limpah kebaikan-Mu ya Tuhan. Terjadi atas hidup mereka. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saudara, mari kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan roti dan anggur perjamuan. Saudara, firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus ketika Dia melakukan ini, Dia menyuruh murid-murid melakukan juga untuk mengingat kematiannya sampai Ia datang kembali. Karena itu mari kita lakukan dengan cara yang layak di hadapan Tuhan.
Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat roti di tangan kita. Katakan, aku percaya roti di tanganku adalah tubuh Kristus. Waktu aku memakannya, aku menerima tubuh Kristus. Kuasanya bekerja di dalam hidupku, menolongku, menyembuhkanku, memberiku kekuatan. Aku percaya oleh bilur-bilurnya setiap sakitku disembuhkan dalam nama Yesus. Mari kita pecah-pecahkan roti ini dan kita makan di dalam nama Yesus. Saudara, mari kita angkat cawan. Demikian juga Tuhan Yesus setelah makan, dia mengangkat cawan, dia berkata, inilah darahku yang ditumpahkan bagi kamu sebagai perjanjian yang baru. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Kita percaya di tangan kita, di cawan ini adalah darah Kristus. Amin. Mari kita katakan, aku percaya. Di cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Waktu aku meminumnya, aku menerima darah Kristus mengalir dalam tubuhku, menyembuhkanku, menebusku, membebaskanku, dan meluputkanku dari segala bahaya maut. Dalam nama Yesus, mari kita minum dalam nama Yesus. Mari saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu, darahmu. Kami sudah terima. Kami percaya Tuhan. Tubuhmu, darahmu mengalir dalam tubuh dan darah kami. Firman-Mu berkata bahwa kami ini milik kepunyaan-Mu ya Tuhan. Barang siapa makan daging-Mu, minum darah-Mu, dia punya hidup yang kekal di dalam dirinya. Maka kami juga percaya Tuhan. Saat ini tubuh-Mu, darah-Mu menguduskan setiap kami. Memateraikan kami menjadi milik kepunyaan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita akan menerima doa berkat. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Demikianlah Tuhan memberkatimu dan Tuhan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat berlimpah-limpah dari Bapa di sorga. Kasih karunia-Nya melalui Yesus Kristus Tuhan. Dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Kristus datang kembali kali yang kedua menjemput saudara dan saya di awan-awan permai. Dalam nama Yesus, mari yang percaya sama-sama katakan, amin, haleluya, Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu.